saat ini juga Bright People akan mendapatkan sebuah informasi yang tidak kalah pentingnya terkait dengan Product Information Summary, atau kita singkat biasanya kita tahu adalah PIS ya. Nah, langsung aja oke, PIS. Oke, langsung aja kepada pakarnya ya dari kurikulum. Langsung saja Kakak Desi Kurniasari yang akan memberikan informasi terkait dengan Product Information Summary. Kakak Desi silakan. Oke, thank you Amilda. Nah, terkait sama Product Information Summary ini, ada peraturan ternyata dari OJK, peraturan baru dari OJK terkait mengenai Product Information Summary. Nah, saya yakin sih teman-teman tuh udah paham ya, PIS itu apa dan di mana bisa mendapatkannya. Di mana ayo? Di mana tuh? Bisa di-download di web ada, kemudian di MSE kita ada, jadi di MSE pun bisa di-download. MSE sama dengan My Sun Advisor ya. Kemudian bahkan tim kita People Development juga sudah upload di e-library. Ya, jadi teman-teman tuh bisa akses gitu ya, bisa akses dimanapun gitu ya. Kalau misalnya MSE kan bisa dibuka dimanapun. Bahkan bisa dicetak juga sebenarnya kalau mau gitu ya. Kalau rajin gitu ya, mesti ke tempat apa fotokopian itu, percetakan diberi nasabah gitu ya. Nah itu bisa juga karena sekarang menurut perintah gitu ya, perintah dari OJK bahwa PIS itu mesti kudu wajib fardu ain ya, diperlihatkan kepada nasabah. Gitu. Jadi memang nasabah pada saat kita menjelaskan produk Mil, menjelaskan produk yang dimiliki oleh Sun Life. Nah, tenaga pemasar atau IA kita nih, IA dari teman-teman ini adalah wajib untuk diperlihatkan kepada nasabah. Nah, pada saat kita menjelaskan produk nih, teman-teman menjelaskan produk itu harus menunjukkan product information summary atau ringkasan informasi produk. Nah, menunjukkannya ini bisa dalam bentuk hard copy ataupun dalam bentuk digital. Oke. Digital itu teman-teman tuh bisa kirim WhatsApp gitu ya, WhatsApp PDF-nya si product information summary itu kepada nasabah. Nah, sebenarnya product information summary ini ada dua, Mil. Jadi ada yang umum, general gitu ya, ada yang personal. Nah, pada saat teman-teman pertama kali menjelaskan produk, yang diberikan kepada nasabah adalah PIS yang general. Nah, PIS yang general ini gimana? Ya, yang itu tadi yang saya omongin bahwa bisa di-download di beberapa platform digital kita ya, bisa di-download di situ. Bahkan teman-teman mungkin bisa share sama-sama IA gitu ya atau timnya, itu bisa share melalui WhatsApp group. Itu juga bisa disimpan aja di handphonenya. Jadi secara gampang ketemu nasabah udah bisa menunjukkan si PIS itu. Nah, PIS yang personal tuh gimana? Pada saat teman-teman sudah membuat ilustrasi gitu ya, solusi gitu ya, yang memang spesifik untuk nasabahnya yang bernama A gitu misalnya ya, karena satu nasabah dengan nasabah yang lain sudah pasti kan beda gitu. Contohnya si ilustrasi tersebut itu adalah product information summary yang personal ya, karena tujuannya kalau saya bikin ilustrasi kan buat Amilda ya, tujuannya buat Amilda seorang gitu ya, dengan program yang kita sudah attach apa di situ, ridersnya apa gitu, produk dasarnya apa. Nah itu adalah yang personal gitu. Jadi ada dua dan dua-duanya harus dijelaskan kepada nasabah. Dan berarti sudah diatur dalam peraturan OJK. Nanti setelah ini teman-teman akan baca tuh peraturannya seperti apa. Saya akan attach gitu. Kakak Desi, berarti ini memang merupakan hal yang wajib dilakukan melanjuti sales proses yang sudah kita miliki saat ini ya. Jadi ini adalah tambahan wajib yang harus dilakukan sama Bright People semua untuk pada saat melakukan sekali lagi adalah sales process. Nah, ada lagi informasi yang wajib kudu mesti fardu ain diterima oleh Bright People semua, Kakak Desi, di Sun Learning ini. Ada fardu ain. Mesti jualan yang banyak. Gitu mesti jualan yang banyak. Jadi kalau misalkan percuma ya,
punya informasi dari atau piece tadi gitu ya, kalau nggak jualan kan juga percuma ya. Teman-teman nanti setelah dari dengerin kita ini Mil, di akhir itu akan ada saya attach juga sih peraturannya OJK gitu, serta poin-poinnya harus menjelaskannya seperti apa gitu. Tapi ini benar ya Mil ya, fardu ain artinya kalau nggak dilakukan dosa gitu. Oke. Informasi yang berkesinambungan kalau kita ngomongin dari sisi kualitas bagaimana kita menjadi seorang insurance advisor gitu ya. Semakin banyak mendapatkan informasi, semakin banyak waktu kita untuk melakukan sebuah pembelajaran deh, hal-hal baru gitu juga. Itu juga pasti akan mengupgrade skill kita sebagai seorang insurance advisor. Oke, Kakak Desi, untuk di sesi Sun Learning kali ini terima kasih banyak. Kita udah bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, dan saya diberikan kepercayaan untuk menyapa bright people semua yang ada di sini. Semoga informasi dari Mbak Endang tadi dari Business Quality dan juga Kakak Desi Kurniasari dari People Development terkait dengan aturan yang wajib ditambahkan untuk sales process dapat diterima dan bright people semua dapat menjalankan ya tanggung jawab dan peran penting menjadi seorang insurance advisor atau menjadi seorang konsultan ya kita ngomongnya, bukan advisor, hanya sebagai seller aja gitu. Oke, Kakak Desi, kita akan bertemu di Sun Learning berikutnya, video Sun Learning berikutnya hanya di People Development, kreatif ya, kreatif, fun dan profesional. Terima kasih semuanya bright people, selamat pagi.